Radises, gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga para pendengar Radis kali ini sehat semua ya, dan tentunya tetap semangat dong. Kembali lagi bersama aku, Puput, di 107.8 MHz Radis FM, di Education and Entertainment Radio. Oh iya nih, dalam kesempatan kali ini, aku tidak sendirian loh. Kali ini aku ditemani sama teman aku, Delphi. Halo Radiser, aku Delphi. Di sini kami akan menemani kalian semua kurang lebih 20 menit ke depan dalam siaran Radis 107.8 MHz. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih. Wah, betul tuh Delphi. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik yang ada sangkut pautnya dengan pertanian nih tentunya. Mungkin dari kalian para pendengar setia Radis tidak asing dengan namanya pupuk subsidi. Ya, bahasan kita kali ini akan mengangkat mengenai pupuk subsidi itu sendiri. Wah, keren banget ya Puput bahasan kita kali ini. Selain sebagai pengisi waktu luang, ternyata siaran kali ini dapat menambah pengetahuan dan baru banget itu Delphi. Kayaknya udah pada gak sabar nih untuk sharing mengenai bahasan pupuk subsidi pada hari ini. Oke deh, sebelum kita lebih lanjut membahas pupuk subsidi, kita dengerin dulu lagu yang keren banget nih. Cekidot. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau.
Pantaskah aku untuk menyimpan? Karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu? Akankah akal sehat menyadarkanku? Hai, kembali lagi bersama kita di sini di siaran Radis FM 107.8 MHz. Gimana nih Delphi? Menurut kamu tentang pupuk subsidi ini? Ya, kalau menurut sepengetahuanku, pupuk subsidi ini merupakan pupuk yang dijual belikan dari pemerintah kepada petani dengan harga yang lebih murah dibandingkan pupuk yang ada di pasaran. Yap, bener banget itu Delphi. Nih ya, menurut informasi yang aku peroleh, pupuk subsidi merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Oh iya, Puput. Terkait kebijakan pupuk subsidi, pemerintah yaitu Kementan memberlakukan adanya pupuk subsidi kepada petani dari tahun 2003 sampai sekarang terus berjalan. Adanya kebijakan pupuk subsidi dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usaha tani agar dapat menerapkan pemupukan berimbang sesuai kondisi, spesifikasi lokasi sehingga petani memperoleh hasil pertanian yang optimal. Wah, ternyata seperti itu ya Delphi, alasan pemerintah memberlakukan adanya pupuk subsidi. Iya, betul sekali Puput. Nah, terkait info lebih lengkap mengenai realitas pupuk subsidi yang diterima petani, kita kedatangan tamu nih, yaitu penyuluhan pertanian yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Oke, selamat datang kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Melisa dan Bapak Iwan. Halo semuanya. Hai Latiser. Nah, sebelum kita mengupas lebih dalam nih terkait pupuk subsidi bersama narasumber terbaik kita kali ini, yuk istirahat sebentar sambil mendengarkan lagu berikut ini. Let's play! Told you, are you to the bone? Have I ever told you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I let you in hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control. Body and soul, not you for sure. I'm already yours. Walk you down, I'm
kembali lagi bersama kita di sini di siaran Radis FM 107,8 MHz. Kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Bapak Iwan dan Kak Melisa. Kita akan kupas tuntas terkait kelangkaan dan kurangnya pemerataan pupuk subsidi dari pemerintah seperti sekarang ini. Iya nih Put, pasti kalian di sini pada ingin tahu kan apa penyebab kelangkaan pupuk subsidi dan bagaimana sih nanti upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, maka dari itu, jadi langsung aja deh kita tanyakan pada Bapak Iwan selaku penyuluh pertanian. Bagaimana nih Pak atas permasalahan kelangkaan pupuk subsidi ini? Kalau menurut Bapak, apa sih penyebabnya? Ya, jadi gini Mbak, namanya barang bersubsidi, ini kan juga tergantung kepada keuangan pemerintah. Ya, dan cara mendapatkannya pun juga sudah ada aturannya, di mana para petani itu menyusun yang namanya rencana kebutuhan definitif kelompok untuk kebutuhan pupuk. Nah, pada saat penyusunan ini berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, berapapun yang diusulkan mereka, kita follow up ke pemerintah, dan ini juga berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan secara nasional. Nah, setelah terkumpul semua, maka pemerintah pusat kemudian dengan alokasi anggarannya mengeluarkan berapa pupuk subsidi yang diberikan kepada petani. Nah, di sini ini mulai ada selisih, Mbak. Jadi misalkan kebutuhannya petani itu rata-rata 400 kg per hektar itu untuk kebutuhan urea. Ya, belum kebutuhan yang lainnya. Nah, pada saat ini kemampuan pemerintah tidak bisa memenuhi semua itu. Yang turun hanya sekitar 75, sehingga berkurang hampir 50% lebih dari kebutuhan. Nah, makanya bagi petani yang kebiasaannya itu menggunakan pupuk dalam jumlah banyak, ya sekarang karena terbatas sehingga mereka rebutan pupuknya. Nah, ini yang mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Jadi antara kebutuhan dengan yang dibantu oleh pemerintah itu tidak imbang, Mbak. Ya, jadi ini salah satu penyebab kenapa pupuk itu langka. Jadi di samping stoknya sedikit, juga kebiasaan petani itu kalau sudah dia menggunakan pupuk dalam jumlah tertentu, ya itu yang dipakai. Pada saat dikurangi, mereka belum terbiasa, sehingga rebutan untuk membeli pupuk bersubsidi, walaupun sebenarnya itu sudah ada jatahnya masing-masing sesuai dengan yang terdaftar di RDKK kelompok tani yang ada di kios. Jadi itu Mbak permasalahan kenapa kok sampai pupuknya langka. Oh, jadi seperti itu ya Pak, faktor-faktor yang menjadi penyebab kelangkaan dari pupuk subsidi. Kalau menurut Kak Melisa sendiri nih, dengan adanya permasalahan kelangkaan pupuk tersebut, apakah membawa dampak yang kurang baik bagi para petani ya Kak? Iya, kalau menurut saya sendiri itu jelas berdampak pada petani karena kita ketahui bahwa pupuk itu menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam pengelolaan lahan. Saat kebutuhan pokok tersebut tidak tercukupi dengan baik, maka jelas akan berpengaruh pada produktivitas dan hasil panen dari petani itu sendiri. Seperti itu. Wah, kalau begitu kasihan para petani ya yang tidak kebagian pupuk subsidi ini. Jadi mereka harus membeli pupuk non subsidi yang tentunya harganya jadi lebih mahal. Nah, iya itu Put, kasihan para petani kalau seperti ini. Nah, saya mau tanya lagi ke Bapak Iwan, apakah diperbolehkan Bapak? Monggo Mbak, silakan. Iya baik, terima kasih Bapak.
Jadi saya ingin bertanya, dengan adanya kelangkaan pupuk subsidi seperti ini, kira-kira apa saja sih upaya yang dapat dilakukan agar petani yang tidak kebagian pupuk subsidi tersebut tetap mendapatkan pupuk dengan biaya yang tidak mahal? Ya, jadi sebenarnya ada manfaatnya juga sih Mbak dengan adanya kelangkaan pupuk ini. Ya, di saat petani sudah terbiasa dengan pupuk kimia yang instan, ya, kemudian dengan adanya kelangkaan ini mereka juga satu sulit mendapatkan pupuk dengan harga murah, yang kedua pupuk non itu harganya relatif mahal bagi mereka. Nah, ini bagi kami penyuluh yang ada, ya, ini merupakan momen yang tepat untuk menggalakkan yang namanya pupuk organik. Jadi kita sampaikan ke petani bahwa sumber pupuk itu tidak hanya pupuk kimia, tapi pupuk yang berasal dari alam. Nah, ini sudah kita galakkan, di mana pada saat petani sudah merasa kepepet, ya, dengan pupuknya tidak ada, kemudian biayanya mahal, maka dengan pupuk organik ini adalah salah satu upaya agar tanaman itu tetap berproduksi dengan bagus. Dan memang pupuk organik ini kalau dulu itu kan lambat reaksinya, tapi kalau sekarang tidak. Dengan teknologi-teknologi baru, maka aplikasi pupuk organik pada saat ini langsung bisa diserap oleh tanaman, sehingga tanaman itu bisa dengan cepat bereaksi terhadap pemberian pupuk organik. Nah, ini yang sering kita sampaikan kepada petani, dan di beberapa tempat alhamdulillah petani sudah mulai giat membuat yang namanya pupuk organik, baik pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Nah, ini memang butuh tantangan tersendiri karena mereka belum terbiasa, tapi para penyuluh di lapangan semuanya sekarang bergerak untuk yang namanya go organik, karena ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, Mbak. Itu, Mbak. Oh, baik Bapak, sangat lengkap sekali ya jawaban dari Bapak Iwan tadi. Jadi selain menghemat biaya, penggunaan pupuk organik juga banyak sekali manfaatnya ya Bapak? Iya. Ya baik. Tapi begini Bapak, dari manakah petani ini biasanya memperoleh pupuk organik Bapak? Ya, karena rata-rata bahan dari pembuatan pupuk organik, bahannya itu sebenarnya melimpah Mbak di sekitar kita ya, di sekitar rumahnya petani, di wilayahnya petani, di pedesaan itu bahan-bahannya sangat melimpah ya, karena mereka belum tahu bagaimana cara, maka selama ini itu terbuang percuma. Jadi salah satunya yang bisa digunakan itu adalah limbah dapur, itu bisa dipakai Mbak ya. Kemudian hasil panen padi itu jeraminya bisa digunakan untuk pupuk organik. Di pekarangan mereka, di kebun mereka itu sangat banyak, itu dari pupuk hijauan. Nah, kalau dari ternak, mereka rata-rata kan juga banyak ternak Pak di desanya masing-masing. Nah, biasanya kotoran ternak ini dibuang ke sungai atau ke saluran. Nah, saat ini karena mereka sudah tahu manfaatnya, maka diolah kotoran-kotoran ternak itu, entah itu kotoran dari kambing atau dari kotoran sapi. Sebenarnya tidak sulit nyarinya, tidak perlu jauh-jauh kita mencari bahan bakunya, karena di sekitar lingkungan mereka itu saya yakin sangat melimpah bahan-bahan yang bisa dikembalikan lagi sebagai pupuk. Nah, dengan ketersediaan ini, maka lambat laun tidak ada yang namanya
limbah pertanian yang terbuang. Jadi semua dimanfaatkan dan kembalikan lagi ke tanaman melalui tanah. Karena memang banyak sekali manfaatnya bahan organik ini, antara lain dia menambah makanan untuk tanaman, yang kedua adalah untuk memperbaiki kesuburan lahan. Sehingga pada saat pemberian pupuk terlambat, dengan bahan organik ini dengan pupuk organik, maka tanahnya akan mampu menyediakan makanan bagi tanaman. Itu cara berpikirnya saya yakin sangat mudah, bisa pergi jauh-jauh di sekitar lingkungan kita selama itu bisa membusuk ya. Selama bisa membusuk maka itu bisa digunakan sebagai pupuk organik, baik padat ataupun cair. Itu, Mbak. Wah, keren banget nih penjelasan baru Pak Iwan. Tentunya bermanfaat dan menambah wawasan kita nih. Juga Puput, berarti pendapatan dari pupuk organik itu sangat mudah ya bagi para petani karena bahan-bahannya juga berasal dari lingkungan sekitarnya. Nah, harganya juga murah tentunya. Ya, betul pastinya. Dengan penggunaan pupuk organik tersebut bisa membantu para petani kita jika terjadi kelangkaan pupuk subsidi, Delphi. Wah, menarik sekali ya obrolan kita kali ini, seru banget nih. Iya, seru banget. Tapi nggak kerasa nih, waktu kita bincang-bincang kali ini sudah hampir berakhir, Put. Ya, berasa cepat sekali ya perbincangan kita kali ini bersama Kak Melisa dengan Bapak Iwan ini. Pembahasan kali ini tentu sangat menarik dan bermanfaat banget nih untuk kita dan para radiser semua nih. Iya, bener banget, Put. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk Pak Iwan dan Kak Melisa sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Kak Melisa. Sama-sama, Mbak. Ya, baik. Jadi, oke, guys. Kurang lebih sudah 20 menit kita menemani kalian ngobrol-ngobrol terkait kelangkaan pupuk subsidi. Itu tadi pembahasan dari kita bersama Kak Melisa dan juga Bapak Iwan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan podcast ini. Oke guys, sekian dulu dari kita. See you next time. Jangan lupa pantengin terus YouTube channel kita di Radis FM 107.8 MHz. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga berikan komentar positif kalian ya. Thank you. Forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done. Now it's time for me try to moving on. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. My friends let me, I can go insane. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad. Then again, it hurts me so bad, and people just don't know that. Maybe this time I'ma take back what is mine. All the smiles, all the joys, those are mine. There will be no more crying, there will be no more trying
This place is I'll never belong, 'cause this guy now is gone. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer.